Masalah terbesar bagi seorang agen properti itu sebenarnya bukan karena kamu gak jauh closing, tapi kamu gak bisa dapatin lebih banyak leads ataupun prospek secara konsisten. Gimana mau jualannya banyak, sedangkan prospeknya itu sedikit, bener gak? Tapi tenang aja, meskipun video ini boring dan isinya cuma hitam putih, tapi di video kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya kamu bisa dapetin lebih banyak prospek properti menggunakan Facebook Ads. Saya akan bahas mulai dari apa itu Facebook Ads, kenapa harus pakai Facebook Ads untuk jualan properti, strateginya seperti apa, contoh penerapan langsungnya seperti apa, sampai cara scale up biar kamu bisa profitnya lebih banyak dan lebih besar gitu komisinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Parma, saya seorang digital marketer yang bantuin agen properti biar bisa dapetin lebih banyak prospek dan penjualan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan utamanya. Apa itu Facebook Ads? Facebook Ads singkatnya itu adalah iklan berbayar yang muncul di Facebook dan Instagram. Ini akan kita pakai untuk mempromosikan produk properti kita ke lebih banyak audiens secara luas, cepat, dan juga tertarget. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Kamu lagi enak-enak scrolling gitu di Facebook ataupun Instagram. Ketika ada konten, kemudian ada iklan. Kemudian kamu scrolling lagi, ada konten, kemudian ada iklan lagi. Nah, iklan tersebut yang akan kita ganti jadi iklan kamu gitu. Mungkin asalnya iklannya itu kosmetik, obat-obatan, iPhone, ataupun kelas saya ini. Nanti kita ubah si spot iklannya itu jadi iklan properti kamu, biar kamu bisa dapatkan lebih banyak leads ataupun prospek gitu. Nah, simpelnya itu caranya seperti ini. Cara iklan bekerja. Kamu keluarkan uang terlebih dahulu untuk beriklan, nanti si iklan tersebut akan dilihat oleh banyak orang. Ketika dilihat oleh banyak orang, kamu akan dapatkan banyak prospek. Ketika kamu punya banyak prospek, kemungkinan besar kamu akan dapatkan buyer juga gitu. Nah, ketika ada yang membeli si buyer tersebut, kamu akan dapatkan komisi yang lebih besar daripada uang yang kamu keluarkan di awal beriklan gitu. Jadi misalkan kamu beriklannya itu 1 juta untuk bisa closing satu rumah yang komisinya itu 5 juta. Berarti kan udah kelihatan gitu untungnya. Kamu keluarin 1 juta untuk beriklan, kamu dapat komisi 5 juta. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Selanjutnya, kenapa harus pakai Facebook Ads untuk jualan properti? Apakah gak bisa pakai cara organik yang gratisan? Tentu, pakai cara organik bisa-bisa aja gitu. Tapi hasilnya gak konsisten. Kamu bisa aja pakai cara upload konten di sosmed, bikin status di WhatsApp, nunggu referral dari saudara atau teman, ataupun posting di grup jual beli yang kemungkinan besar isinya itu sebagian besar orang jualan ataupun sales lainnya gitu. Bisa aja, cuman hasilnya itu lama, terbatas, dan gak konsisten. Sebaliknya, ada pun kelebihan dari Facebook Ads. Yang pertama, platformnya itu digunakan oleh banyak orang gitu. Udah gak perlu jelasin lagi gitu. Facebook dan Instagram salah satu platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, cepat gitu. Kita dapat prospeknya itu cepat. Kamu bisa bikin iklan malam hari, besok pagi atau siangnya kamu akan dapatkan beberapa prospek gitu. Jadi cepat banget gitu, gak perlu nunggu lama. Kemudian yang ketiga, AI-nya super canggih gitu. Sama seperti sosial media pada umumnya, di Facebook Ads juga. Misalkan kamu suka video coaching, nah nanti yang keluar lagi videonya, konten-kontennya itu video coaching juga gitu. Kalau kamu suka tentang desain rumah, nanti si feed algoritmanya itu akan keluar konten-konten tentang rumah juga gitu. Nah, sama di iklan juga. Kalau kamu misalkan tertarik mau beli iPhone, nanti si iklannya itu akan keluar iklan iPhone juga. Termasuk iklan properti juga. Nanti si Facebook itu akan lihat siapa sih yang kira-kira potensial gitu, yang mau menjadi pembeli gitu, pembeli properti di daerah tersebut gitu. Nah, karena si Facebooknya udah tahu behavior ataupun kebiasaan si usernya, ya udah, orang ini sering cari properti nih, kayaknya mau beli rumah. Nah, berarti kita nanti iklannya itu akan ditargetkan ke orang tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi AI-nya udah canggih lah. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari Facebook Ads itu adalah targeting wilayah. Berbeda dengan posting konten di sosmed gitu. Kalau kita posting konten di sosmed kan kita gak tahu gitu, orang yang nonton video kita itu orang dari mana. Misalkan kamu itu jualan di daerah Bandung gitu, propertinya daerah Bandung. Mungkin kalau kamu upload di konten, mungkin yang nonton itu orang Cianjur, orang Surabaya, orang Makassar, dan sebagainya gitu. Jadi gak bisa ditargetkan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nah, kebalikannya, kalau kita pakai Facebook Ads, itu bisa banget gitu untuk ditargeting. Kalau kamu mau jualnya di Jakarta, ya udah Jakarta dan sekitarnya. Kamu mau daerah Bandung, ya udah Bandung dan sekitarnya, dan seterusnya gitu. Jadi bisa ditargetkan tiap wilayahnya.
Selanjutnya itu adalah kelebihannya itu adalah di Facebook Ads ini, jumlah prospeknya itu konsisten. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kamu beriklan 100.000 di Facebook Ads, dan kamu dapatkan 20 prospek. Berarti tinggal bagi aja 100 bagi 20 prospek. Berarti satu prospeknya itu Rp5.000. Berarti kalau kamu mau dapetin 100 prospek per minggu ataupun 100 prospek per bulan, kamu harus keluarin Rp500.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi hasilnya itu konsisten gitu. Oh, dan sebagai catatan, hasil cost per prospek ini ataupun cost per leads-nya itu bisa beda-beda ya, tergantung banyak faktor. Bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Saya ambil rata-ratanya aja gitu. Selanjutnya, kita masuk ke materi inti di sini, yaitu adalah gimana sih strategi jualan properti menggunakan Facebook Ads. Nah, saya punya sebuah strategi. Saya namakannya itu adalah Facebook Ads Leads From Strategy. Jadi kita akan membuat sebuah formulir ataupun survei gitu, biar orang yang masuk itu lebih hot prospect gitu daripada orang yang langsung masuk ke WA. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kurang lebih begini funnelnya. Ataupun kalau kamu gak ngerti funnel, itu adalah alur perjalanan customer. Dari konten iklan sampai ke closingnya itu caranya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kamu buat konten iklannya terlebih dahulu gitu. Gimana cara bikin konten iklan yang benar, jangan asal-asalan. Ini penting banget gitu. Udah bikin konten iklan, kita masuk ke formulir. Formulir ini kita akan gunakan sebagai filter agar menyaring orang-orang yang beneran niat gitu. Contohnya, jadi kita itu bukan langsung ke WhatsApp langsung. Kalau ke WhatsApp kan tinggal klik selanjutnya chat, kemudian klik kirim. Gampang banget gitu. Tapi kalau kita pakai formulir, si leads-nya itu ataupun si prospeknya itu harus mengetiknya dulu. Mengetik minimal nama dan nomor teleponnya. Kalau mereka udah ketik nama dan nomor telepon, artinya kan mereka lebih berniat gitu. Lebih berniat untuk kita hubungi ataupun tertarik dengan produk yang akan kita tawarkan, yaitu properti kita. Nah, itu minimal nama dan nomor WA. Kalau yang lainnya gimana? Biar lebih hot prospek, bisa aja gitu. Kamu tambahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Misalkan, mau rumahnya daerah mana? Mau rumahnya harganya yang berapa gitu. Misalkan kalau kamu punya beberapa opsi. Kemudian, mau cash atau kredit, dan sebagainya gitu. Kamu mungkin lebih ngerti daripada saya. Oke, ini formulir kita gunakan sebagai filter. Selanjutnya, dari formulir tersebut, kita kan follow up melalui WhatsApp gitu. Ini langsung biasa lah kalau kamu ngerti. Bisa lewat chat atau telepon ataupun telepon biasa, terserah itu. Yang penting kita follow up, dan biasanya itu lewat WhatsApp. Kita kasih promo dan sebagainya agar mereka bisa janjian untuk datang gitu. Kalau mereka udah janjian untuk datang, kemungkinan besar mereka itu hot prospect. Nah, ketika udah janjian datang, kita lihat berapa sih yang beneran datangnya gitu. Kamu mungkin udah paham lah. Gak semuanya itu prospek yang udah janjian itu datang 100%. Kemungkinan gak kayak gitu. Mungkin mereka bisa jadi berbohong mungkin, ataupun mereka tiba-tiba ada acara keluarga, tiba-tiba ada jemput anak gitu misalkan, ataupun lagi sakit atau cuaca yang mendung dan sebagainya gitu. Jadi yang janjian datang, kebenaran datang itu biasanya berkurang 50%. Nah, ketika udah ada yang benar datang, ya udah tinggal tugas kamu aja, tinggal closing aja. Kalau kamu udah berhasil closing, kamu bisa dapatkan komisinya. Nah, kurang lebih seperti ini alur perjalanan customer tersebut dari iklan sampai ke closing. Selanjutnya, saya akan kasih contoh untuk penerapannya secara langsung, biar iklannya itu bisa profit gitu. Di sini saya akan kasih 2 contoh. Yang pertama itu rumah 250 juta, dan yang kedua itu adalah rumah yang harganya 2 miliar. Nah, pertama rumah yang harganya 250 juta, kemudian komisinya anggaplah 2% gitu. Komisi ini bisa bervariasi ya, bisa 2% sampai 5%. Tapi saya ambil yang paling kecil ataupun biasanya gitu. Biasanya itu sekitar 2%. Berarti kalau kamu jual rumah yang harganya 250 juta, kamu bisa dapat komisi 5 jutaan gitu. Kalau per prospeknya berapa? Saya ambil pakai contoh yang sebelumnya, perkisaran di Rp5.000. Kemudian prospek yang dibutuhkan itu berapa? Sebenarnya customer yang ataupun prospek yang dibutuhkan ini bebas gitu sebenarnya. Kamu bisa dapetin 50, 100 ataupun 200. Tapi saya kenapa pakai yang 300? Karena ini adalah menurut saya batas minimum gitu. Karena bisa aja gitu kalau kamu beriklannya cuma 100 sampai dapat 100 prospek gitu, kemudian yang datang 2 orang dan kemudian 2 orang tersebut kamu gagal closing, ya udah berarti
kamu bulan itu gak dapat apa-apa gitu. Jadi sebisa mungkin menurut saya gitu, minimal kamu harus punya 300 prospek per bulannya biar bisa dapatkan penjualan gitu. Ya udah, udah kayak gitu tinggal kalikan aja. Kamu butuh 300 prospek minimal, kemudian cost per prospeknya Rp5.000. Berarti budget iklannya itu sekitar 1,5 juta rupiah. Dan ini belum termasuk pajak 11% ya, agar memudahkan perhitungan aja. Jadi kalau kamu iklannya misalkan 1 juta rupiah, berarti kamu itu sebenarnya harus bayar 1,1 juta rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita masukkan ke strategi kita di sebelumnya, yang alur perjalanan customer dari konten terlebih dahulu, kemudian masuk ke formulir. Ini udah pasti gitu, masuk 300 prospek. Ini saya jamin. Kemudian dari 300 formulir yang diisi itu, kamu tinggal follow up aja melalui WhatsApp sama 300 orang. Kemudian tergantung kamu jago atau enggak, biar mereka itu bisa janjian datang gitu. Saya gak muluk-muluk, bisa 10%, 20%, 30% buat orang yang hot prospect gitu. Enggak, di bawah 5% gak apa-apa gitu. 4% aja orang yang janjian datang. Berarti kan udah 12 orang gitu yang mau datang lihat propertinya seperti apa. Oke, 12 orang datang, yang benar datang anggaplah setengahnya gitu. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin mereka terhambat cuaca, mungkin gara-gara propertinya kejauhan dan sebagainya gitu. Anggaplah 50% yang datang gitu. Dari 12 orang, cuma 6 orang aja yang datang gitu maksudnya. Udah, tinggal kamu jago-jago kamu aja, tinggal closingnya gitu. Dari 6 orang ini kamu bisa closing berapa, biar kamu bisa dapatkan komisi lebih banyak. Kalau kamu closing kasu, kamu bisa dapatkan 5 juta rupiah. Kalau kamu bisa closing 2, kamu bisa dapatkan 10 juta rupiah. Nah, kemudian profitnya gimana? Profitnya ya udah tinggal kurangi aja biaya iklannya, sekitar 1,5 juta rupiah. Kalau kamu closing 1, profitnya itu 3,5 juta rupiah kurang lebih. Kalau kamu dari 6 orang tersebut itu kamu bisa closing 2 orang gitu, sekitar 33% closing rate-nya, berarti kamu udah bisa dapatkan 8,5 juta rupiah. Nah, kurang lebih seperti ini. Plus yang paling bagusnya itu adalah kamu masih punya akses database ke 299 orang sisanya gitu, yang mungkin akan beli bulan depan kah, 3 bulan lagi, 1 tahun lagi, dan sebagainya gitu. Jadi tinggal kamu rajin-rajin follow up aja gitu kalau udah punya database-nya. Oke, selanjutnya ke harga rumah yang harganya 2 miliar. Saya anggap komisinya itu sama 2%, berarti dari 2 miliar itu sekitar 40 juta rupiah. Kemudian cost per prospeknya saya naikkan karena rumahnya mahal gitu, jadi sedikit orang yang minat. Jadi cost per prospeknya itu lebih mahal gitu. Saya kalikan 2 kali lipat aja, jadi 10.000 rupiah. Dan prospek yang dibutuhkan anggaplah naik juga gitu. Yang tadinya cuma butuh 300-an, sekarang 600-an gitu. Karena kan rumahnya mahal. Anggaplah kurang lebih seperti itu. Berarti 600 prospek dikali 10.000 rupiah. Berarti kamu harus keluarin budget iklan setidaknya minimal 6 juta rupiah gitu. Ini belum termasuk pajak seperti yang tadi. Nah, masuk ke alur perjalanannya. Dari konten, masuk ke formulir, ada 600 juga. Masuk ke follow up melalui WhatsApp, ada 600 juga. Kemudian yang janjian datangnya saya turunkan gitu. Yang tadinya mungkin 4%, karena rumahnya mahal, sekali lagi cuma 2% doang gitu yang janjian datang ataupun yang hot prospeknya. Ya udah, 12 orang berarti yang tertarik gitu. Kemudian yang benar datang sama seperti sebelumnya masih di 50%. Berarti cuma 6 orang aja gitu yang datang. Ya udah, kamu tinggal closing aja 6 orang ini. Kalau kamu bisa closing 1, kamu bisa dapatkan 40 juta rupiah gitu dari komisi tersebut. Kalau dikurangi dari biaya iklan, ya udah kurangi 6 juta rupiah atau 7 juta rupiah. Jadi profit satu closingan itu kamu bisa dapatkan sekitar 34 juta rupiah. Plus sama seperti sebelumnya, kamu bisa akses database ke 599 orang sisanya gitu. Mungkin mereka akan beli 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, dan sebagainya gitu. Tinggal nanti kalau kamu pindah juga, misalkan kamu proyeknya di Jakarta Barat misalkan, tapi gak jadi closing gitu, si orang ada di 500 orang ini. Ya udah, nanti aja ketika ada project lagi di Jakarta Utara misalkan, kamu follow up lagi aja si akses database ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, materi terakhir di sini adalah cara scale up iklan biar kamu bisa terus profit besar gitu.
Gimana caranya scale up iklannya? Kalau kamu udah berhasil, caranya simpel banget. Kamu bisa terapkan salah satu ataupun keduanya dari tips ini, yaitu adalah yang pertama, naikkan budget iklan. Kalau kamu iklan 2 juta bisa ngejual 1 rumah, ya udah kamu tinggal naikkan aja iklannya jadi 10 juta rupiah untuk jual 5 rumah. Atau yang kedua, kamu jual rumahnya itu cari yang mahal gitu, cari yang mahal dan komisinya itu besar. Misalkan saat iklannya itu jadi 10 juta rupiah, gak apa-apa jadi mahal iklannya buat ngejual satu rumah, tapi rumahnya itu mahal dan komisinya itu besar. Dan kamu misalkan anggaplah komisinya itu 50 juta rupiah, ya udah gak apa-apa kan, kamu keluarin 10 juta buat dapatkan satu pembelian rumah yang komisinya itu 50 juta rupiah, tetap pasti bakal untung gitu. Kalau kamu mau naikkan iklannya bisa aja gitu, cuman mungkin bakalan repot gitu buat ngebalesin prospek-prospeknya gitu, karena kamu udah saya jamin gitu bakal dapat prospeknya itu banyak banget gitu. Paling kalau mau filter ya itu yang tadi kita banyakin aja gitu si surveinya itu, mungkin kamu tanya ke keuangannya terlebih dahulu dan sebagainya untuk mengkualifikasi di awal iklannya. Ini lebih teknis lah pokoknya, nanti mungkin saya akan bahas lagi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu butuh bantuan saya secara langsung untuk mempraktekkan strategi marketing ada di video ini, saya membuka program coaching yang bisa kamu ikuti. Kamu bisa langsung aja chat keyword PDF ke WhatsApp di bawah, biar nanti saya kirimkan info lengkap tentang coachingnya. Mulai dari apa hasil yang kamu dapatkan, program ini akan cocok untuk kamu atau tidak, sampai berapa biaya pendaftarannya. Kalau kamu tertarik untuk kerjasama ini, atau cuma penasaran aja gitu sama harganya, gak apa-apa, gak masalah. Silahkan chat aja WhatsApp di bawah. Dan ngomong-ngomong, program ini ada garansi 100% uang kembali. Jadi kalau kamu gak bisa dapetin prospek, saya juga gak bakal dapet apa-apa gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa.